Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, pada kesempatan kali ini akan membawakan tema larangan bagi seseorang yang hendak berkurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhalatil arsyu wa arada ahadukum ayyuduha fala yamassa min sya'arihi wa basyarihi syai'." Apabila telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwa fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudaha. Janganlah ia memotong rambutnya dan kukunya sedikit pun sampai ia menyembelih. Hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah. Dari hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwasanya yang pertama adalah larangan memotong rambut, kuku dan kulit. Ini berlaku bagi orang yang telah berniat kurban. Adapun keluarganya yang akan ia sertakan tidaklah berlaku bagi mereka kecuali jika masing-masing dari mereka berkurban. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua adalah rambut yang dimaksud mencakup rambut seluruh tubuhnya, baik di kepalanya maupun di badannya atau di anggota badan yang lain. Kemudian pelajaran yang kita ambil yang ketiga adalah larangan tersebut berlaku untuk cara apapun dan untuk bagian kuku dan rambut manapun. Artinya mencakup larangan mencukur gundul atau mencukur sebagian saja atau sekedar mencabutinya, baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun di ketiak. Sebagaimana dijelaskan dalam Shahih Fikih sunnah yang kedua di 376. Kemudian pembelajaran yang keempat adalah barang siapa yang melanggar ketentuan ini karena lupa atau belum tahu hukumnya, maka ia tidak berdosa. Kemudian tidak pula membayar fidyah atau kafarah. Nah, kemudian barang siapa yang melanggarnya dengan sengaja, maka hendaklah ia bertobat kepada Allah Ta'ala dan tidak ada kewajiban fidyah ataupun kafarat atasnya. Kemudian yang keempat, orang yang mewakili penyembelihan hewan kurban atau penyembelihan hewan kurban orang lain tidak terkena larangan tersebut. Artinya kalau mewakili itu tidak terkena larangan potong kuku dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah bagi orang yang telah memotong kukunya atau memangkas rambutnya pada awal Dzulhijjah karena tidak ada niatan untuk berkurban, maka tidak mengapa. Kemudian keinginan itu muncul atau keinginan untuk melaksanakan kurban itu muncul di pertengahan 10 hari pertama. Misalkan pada tanggal 4 Dzulhijjah, maka sejak hari itulah, sejak tanggal 4 Dzulhijjah lah ini, dia harus menahan diri dari memotong rambut atau kukunya. Baiklah saudaraku, kemudian yang ketujuh, orang yang sangat terdesak untuk memotong sebagian kuku atau rambut karena akan membahayakannya, seperti pecahnya kuku atau adanya luka di kepala yang menuntut untuk dipangkas, maka tidak apa-apa.
karena orang yang berkurban tidaklah lebih daripada orang yang berikhram yang pada saat sakit atau terluka kepalanya dibolehkan untuk memangkasnya. Hanya saja bagi yang berikhram terkena fidyah, sementara orang yang berkurban tidak terkena fidyah. Kemudian yang kedelapan adalah dalam mandi besar atau keramas. Biasanya ada beberapa lembar rambut yang akan rontok atau terbawa bersama air. Kemudian bagaimanakah ini? Nah, laki-laki dan perempuan yang ingin berkurban tidak dilarang untuk keramas pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Walaupun akan ada 1, 2 atau lebih helai rambut yang rontok karena larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut bagi yang sengaja memotong atau memangkas, dan juga karena orang yang berikhram tetap dibolehkan untuk membasahi rambutnya. Nah, kemudian sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hikmahnya adalah yang pertama adalah hikmah agar seluruh anggota tubuh orang yang berkurban tetap lengkap sehingga bisa dibebaskan dari api neraka. Kemudian hikmah yang kedua adalah membiarkan rambut dan kuku tetap ada dan dipotong bersama sembelihan kurban sehingga menjadi bagian kurban di sisi Allah. Dan hikmah yang ketiga, mencocoki orang yang berikhram haji dan umroh, karena orang yang berikhram untuk haji dan umroh juga tidak boleh memotong kuku dan rambut. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196, wala takhliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan janganlah kamu mencukur rambut kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan. Dan hikmah yang terakhir, yang keempat adalah ataupun hikmah yang terbesar adalah dalam rangka taat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.